Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 76 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil memperoleh simbol pemakan jiwa, senjata langka yang mampu melenyapkan jiwa secara total dan menjadi musuh alami makhluk berjiwa. Di saat yang sama, segel di sumur penekan jiwa akhirnya pecah, membangkitkan kaisar hantu kembar Yinsi, makhluk arwah legendaris yang sangat kuat dan mendendam pada dunia besar. Dengan kemunculan bulan Yin, seluruh makhluk arwah menjadi semakin kuat, sementara kekuatan para peserta manusia justru ditekan. Situasi semakin genting saat penjaga monumen jiwa dan Xiaoyu, dua ahli Dodi bintang 7, bersatu untuk menghadang Yinsi yang bangkit dengan kekuatan penuh. Pertempuran di langit akhirnya pecah dalam sekejap. Sosok penjaga monumen jiwa yang disebut Jiu Hunbei memancarkan energi api merah yang membara, sementara Xiaoyu diselimuti oleh cahaya perak menyilaukan. Keduanya dengan kekuatan mengerikan melesat dari dua arah yang berbeda untuk mengepung dan menyerang Yinsi. Yinsi segera menyadari bahwa dua kekuatan luar biasa sedang mengarah padanya dengan niat membunuh. Matanya menyipit tajam dan energi hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya mulai berputar cepat seperti badai. Ia bergumam dalam hati, menimbang situasi yang tidak menguntungkan. Tempat ini tidak cocok untuk pertempuran panjang. Aku harus melepaskan diri lebih dulu. Setelah menyatu dengan si Yin, baru aku bisa melawan. Yinsi tidak berniat menghadapi mereka secara langsung. Dia baru saja lolos dari segel, dan kekuatannya belum kembali ke puncak. Melawan dua Dodi bintang 7 sekaligus akan sangat menyulitkan. Tiba-tiba, dia melayangkan teriakan keras. Energi hitam di langit berkumpul membentuk tangan raksasa yang mengerikan, kemudian meluncur ke arah Xiaoyu. Tangan lukisan iblis. Serangan itu membawa kekuatan besar yang membuat mereka yang berada di bawah langit menggigil ngeri. Yinsi tampaknya menyadari bahwa kekuatan Jiu Hunbei lebih mengancam dibanding Xiaoyu, sehingga dia memilih menyerang Xiaoyu lebih dahulu. Namun Xiaoyu sama sekali tidak panik. Dia merapatkan tangan, membentuk segel, lalu tubuhnya bergetar dan menghilang dari tempatnya. Tangan hitam raksasa itu meleset, hanya menghantam udara kosong. Beberapa detik kemudian, ruang di tempat lain bergelombang, dan Xiaoyu muncul kembali. Dia menghela nafas pelan. Kekuatan Yinsi sekarang jauh lebih mengerikan. Walau ia menghindar dengan mudah, Xiaoyu tahu bahwa jika bukan karena kemampuannya menembus ruang, dia pasti kesulitan menghadapi kekuatan aneh dalam tangan hitam itu. Sementara itu, Jiu Hunbei tidak tinggal diam. Saat Yinsi menyerang Xiaoyu, dia melesat ke depan dan meluncurkan serangan telapak tangan yang membawa kekuatan dahsyat ke tubuh Yinsi. Dentuman keras bergema di langit. Gelombang energi menyebar dalam pusaran yang menakutkan. Namun, serangan itu hanya mengenai kabut darah hitam yang menyelubungi Yinsi, tidak sampai benar-benar melukainya. Meskipun begitu, Yinsi tampak tidak nyaman. Sebagian kecil dari kekuatan Jiu Hunbei masih berhasil menembus kabut pelindungnya dan melukai tubuhnya. Dengan marah dia meraung, "Sialan, tua bangka, kau cari mati." Dia mengayunkan rantai hitam yang muncul dari kabut darah. Rantai itu melesat menuju Xiaoyu dengan suara menderu. Xiaoyu segera menarik sebilah pedang ungu dari udara. Dia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Aura pedang meledak, dan ia memotong rantai hitam itu dengan tegas. Jiu Hunbei memberi peringatan dengan suara serius. "Hati-hati, kekuatan Yinsi tidak bisa diremehkan." Keduanya saling bertukar pandang, lalu mengangguk memahami rencana masing-masing. Sementara itu, di kejauhan, sosok Xiaoyan memperhatikan pertempuran dengan sorot mata penuh kejutan. Ia menatap tajam ke arah Yinsi. Teknik Yinsi ini sangat mirip dengan teknik klan jiwa di benua Doki. Tidak salah lagi. Ia mengepalkan tinjunya dengan kuat. Ekspresinya berubah gelap. Sial, ada hubungan apa antara makhluk-makhluk hantu ini dengan klan jiwa? Di tengah pertarungan, Jiu Hunbei menyuarakan peringatan dengan nada dingin. Dia menatap langsung ke arah Yinsi. "Yinsi, meski kekuatanmu hebat, jika hanya seperti ini, kau tetap akan kembali tersegel." Yinsi mencibir dengan dingin dan menyemburkan nafas kasar. Coba saja kalau berani." Kabut darah hitam di sekitarnya makin pekat. Rantai hitam berputar-putar di sekeliling tubuhnya, bersiap menyerang. Namun Jiu Hunbei tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Kau telah menjadi pembunuh keji dan telah tenggelam ke dalam jurang kehancuran. Hari ini, kau tak akan bisa lari." Yinsi mendengus sinis,
lalu mengayunkan rantai dengan kecepatan tinggi. Kau benar-benar cerewet orang tua. Setelah itu, rantai hitamnya menghantam Ji Hunbei dengan kekuatan mengerikan yang dipenuhi energi korosif. Ji Hunbei dan Xiaoyu sadar, sekali terjerat, mereka akan binasa dalam sekejap. Dari kejauhan, Chang Yu memperhatikan situasi dengan serius. Dia mengamati pergerakan Yinsi dengan seksama. Yinsi sepertinya belum mengerahkan semua kekuatannya. Dia seperti sedang menunggu sesuatu. Ia memutuskan untuk tidak ikut campur. Menurutnya, dua duri sudah cukup untuk menahan musuh itu. Namun Chang Yu tahu, semuanya belum berakhir. Si Yin dari kolam dingin dan dua roh hantu belum muncul. Dia pun memilih bersembunyi untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Muller yang melihat kekacauan di langit segera mengangkat tangannya dan memberi perintah. Cepat, kita bantu. Ia menggerakkan pasukan dan makhluk-makhluk hantu menuju lokasi pertempuran. Niatnya jelas, mengambil hati Yinsi, sekaligus memanfaatkan kekuatannya untuk membunuh Xiaoyan. Dia menyeringai licik, merasa ini kesempatan emas. Tepat saat itu, sosok ilusi melintas di depannya. Muller menyipitkan mata, mengenali siapa yang datang. Roh hantu Cimei. Dia terkejut. Meskipun licik, Muller tidak pernah berani menyinggung sosok seperti Cimei atau Yokuan. Mereka adalah tangan kanan dari Kaisar Hantu Kembar. Tidak ada yang cukup gila untuk menantang mereka. Cimei tampak lemah dan sedikit terhuyung saat mendekat. Dia berbicara pelan dengan nafas tertahan. Aku tidak apa-apa. Kita temui Tuan Yinsi dulu. Setelah itu, dia memberi instruksi singkat kepada pasukan. Ayo, jalan terus. Melihat kembalinya Cimei, para makhluk arwah pun tenang. Mereka tidak pernah benar-benar senang dipimpin oleh manusia seperti Muller. Apalagi yang hanya seorang Dodi bintang 4. Namun, di antara kerumunan, para elit dari Lembah Merah mulai saling bertukar pandang. Jelas sedang menyusun sesuatu di balik layar. Di medan pertempuran utama, ketika Yinsi bersiap mengirimkan serangan mematikan ke arah Ji Hunbei, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Xiaoyu yang diam di tengah udara. Angin dan cahaya berputar di sekelilingnya. Lalu suara lantang menggema di seluruh hutan gelap. Pembantaian bulan darah, pemecah bintang. Di langit yang suram, senyuman dingin di wajah Yinsi tiba-tiba membeku. Pada saat itulah, dia akhirnya memahami alasan mengapa Ji Hunbei sejak awal tampak membuang-buang waktu dengannya. Ternyata, semua itu hanyalah untuk memberi kesempatan bagi Xiaoyu menghimpun kekuatan untuk serangan dahsyatnya. Xiaoyu kini berdiri tegap di udara. Cahaya perak yang menyelimuti tubuhnya berasal dari doki yang menggulung dahsyat. Sebuah pedang panjang tergenggam erat di tangannya, memancarkan aura yang cukup kuat untuk membuat ruang di sekitarnya mulai retak. Dengan sorot mata tajam, ia mengangkat pedangnya tinggi, lalu menebaskannya ke depan. Pembunuhan bulan berdarah, Pojun. Serangan mengerikan itu mengkondensasi kekuatan pedang menjadi sabit bulan kelabu, meluncur secepat kilat menuju Yinsi. Aura mematikan dari sabit tersebut membuatnya langsung menarik kembali rantai hitam pekatnya. Kabut darah dan energi hantu di sekujur tubuhnya pun meledak hebat untuk menahan serangan itu. Namun kekuatan yang terkandung dalam sabit itu sudah sepenuhnya terbentuk. Dia meluncur cepat, membawa tekanan yang seolah hendak membelah ruang. Tawa menyeramkan terdengar dari mulut Yinsi. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia menyilangkan kedua tangan di depan dada, lalu melafalkan nama teknik balasan dengan suara rendah dan dingin. Darah 10 arah. Seketika, seberkas cahaya berbentuk salib diagonal berwarna merah darah muncul di hadapannya. Bum bum bum. Sabit kelabu menabrak langsung cahaya salib itu. Benturan antara keduanya menimbulkan suara gesekan tajam yang menyayat telinga. Kedua kekuatan besar itu, cahaya salib merah darah dan sabit kelabu, bertabrakan di udara dengan dahsyat. Dentuman keras menggema laksana petir yang mengoyak langit. Ruang di bawah mereka ikut bergetar hebat. Gelombang kecut yang tersebar membuat Xiaoyan dan yang lainnya terpaksa mundur beberapa langkah sebelum bisa menstabilkan diri. Melihat Xiaoyu mulai menyerang, Ji Hunbei pun tidak tinggal diam. Dokinya mendadak mengembung dan menyala merah terang. Sosoknya melesat bagaikan naga dewa, muncul di atas kepala Yinsi, lalu menebaskan serangan dari atas. Cakar naga duka. Semua orang yang menyaksikan dari kejauhan menahan nafas. Mereka dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa serangan Pojun dari Xiaoyu dan cakar naga duka dari Ji Hunbei, keduanya menyimpan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Sementara itu, Xiaoyan masih berdiri di tempat. Tatapannya terpaku pada Yinsi. Di dalam matanya berkilau cahaya 23 warna yang menyala samar. Dia tampak sedang melakukan sesuatu secara tersembunyi. Guru besar, bukankah Kaisar Hantu Kembar hanya memiliki satu bagian tubuh? Mengapa kekuatannya bisa begitu menakutkan? Sebuah suara mendalam terdengar dari dalam tubuhnya.
menjawab keraguan itu. Kekuatan Jinxi jauh lebih berbahaya dari apa yang kau kira. Ji Hunbei dan Xiao Yu menyadarinya, sebab itulah mereka langsung menggunakan kekuatan penuh sejak awal. Tapi ada yang aneh, keberadaan kekuatan jahat di kolam beku tiba-tiba menghilang, ucap Raja Naga Emas dengan nada serius. Mendengar itu, Xiaoyan tidak bertanya lebih lanjut. Ia sadar bahwa pertempuran di tingkat ini belum dapat ia campuri. Namun ia juga tidak tinggal diam. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai berkumpul dan menyatu perlahan, membentuk sebuah teratai api yang indah. Kita lihat saja perkembangannya, gumamnya pelan. Pertarungan di langit kembali mengguncang atmosfer. Sabit kelabu dan cahaya salib darah meledak dengan kekuatan luar biasa. Meski ledakan itu mulai memudar, gelombang energi yang tersisa membuat setiap orang yang berada di hutan mayat menarik nafas dalam-dalam. Ketika dua serangan itu nyaris menghilang, serangan Ji Hunbei pun menghantam. Saat Jinxi masih sibuk bertahan dari sabit Xiao Yu, Ji Hunbei sudah menyelinap ke atasnya. Dengan tubuh yang diselimuti cahaya merah, ia menghimpun kekuatan penuh. Sebuah tiang cahaya merah pekat terbentuk dari telapak tangannya dan memadat menjadi naga raksasa yang melesat ganas ke arah Jinxi. Jinxi belum sempat menstabilkan kekuatan dalam tubuhnya ketika serangan itu menghantam kabut darah di sekelilingnya. Lapisan kabut itu pun menjadi kabur dan rapuh. Retakan-retakan mulai muncul, menandakan bahwa pertahanannya terkena pukulan langsung. Meski tubuhnya terguncang, Jinxi masih menyeringai dingin. Ia menghentakkan kekuatannya keluar, membuat energinya melonjak tajam, lalu mengguncang Xiao Yu dan Ji Hunbei 9 hingga terdorong mundur. Naga api kembali menerjang Jinxi. Walaupun dia berhasil memukul mundur lawannya, serangan tadi telah meninggalkan luka yang dalam. Kabut darah yang hancur merupakan bagian penting dari kekuatannya. Ketika itu dihancurkan, keseimbangan energi dalam tubuhnya pun terganggu hebat. Sialan, aku meremehkan kalian berdua. Wajah Jinxi menjadi muram. Dia baru saja bangkit dari segel tanpa kekuatan penuh, namun langsung diterjang oleh dua dodi bintang 7. Bahkan tubuh abnormalnya pun tak mampu menahan dampaknya. Sementara dua tokoh kuat bertarung mati-matian dengan Jinxi, Xiaoyan telah melepaskan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Bahkan kekuatan mentalnya pun ia gunakan untuk menyelidiki rahasia dalam tubuh musuh tersebut. Namun, betapapun keras usahanya, hasilnya tetap nihil. Di dalam tubuh Jinxi terdapat seberkas kekuatan misterius yang tanpa memiliki kesadaran. Kekuatan itu menyatu dengan aura dan menjaga stabilitas kekuatan menyeramkannya. Sayangnya, kekuatan itu menelan apapun yang mencoba mendekat. Xiaoyan tidak dapat mengidentifikasikannya. Setiap kali kekuatan jiwanya mendekat, dia langsung tertelan habis. Tiba-tiba, tatapan Jinxi yang sedang sibuk menghadapi dua lawannya beralih ke arah Xiaoyan. Sepasang matanya menyipit tajam. Tubuh manusia ini, kenapa mengandung aura aneh yang terasa familiar? Tidak salah lagi, bocah ini pasti memiliki sesuatu dari alam arwah. Jinxi langsung melancarkan serangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan terbatuk keras, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Seperti yang kuduga, kekuatan Jinxi benar-benar mengerikan. Ia mengerutkan kening. Meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat kaisar tahap dasar, dia tetap tidak bisa menyembunyikan diri dari pengamatan Jinxi dan bahkan menerima serangan balasan. Gerakan Xiaoyan sangat tersembunyi, tak seorang pun dari para pejuang menyadarinya. Seluruh fokus tertuju pada pertempuran besar di langit. Semua dari mereka sadar satu hal, yang mereka saksikan adalah pertarungan antara 3 dodi bintang 7. Menyaksikan pertarungan semacam ini dari jarak sedekat itu adalah pelajaran berharga untuk masa depan mereka. Namun yang lebih penting, mereka tahu bahwa jika Xiao Yu dan Ji Hunbei gagal, maka nasib mereka pun akan berakhir tragis. Di tengah hiruk pikuk, sebuah suara perintah menggema di seluruh lantai ketiga hutan mayat. Sebarkan perintahku, perketat penjagaan. Begitu ada makhluk arwah lain yang mendekat, bunuh. Suara Wu Jiang menggema kuat dan tegas. Amarah kini memenuhi wajah Jinxi. Di tengah gempuran serangan yang terus menekannya, dia memekik kesal. Sialan, mengapa aura iblis dari Xi Yin semakin lemah? Dan kemana menghilangnya Youguan dan Ji Mei? Langit yang suram dipenuhi dengan aura menyeramkan saat dua sosok kuat bekerja sama untuk menahan sosok Jinxi. Dengan kekuatan gabungan, mereka berhasil membatasi gerakannya dalam jangkauan tertentu. Namun, meski telah melancarkan berbagai serangan, mereka tetap tidak mampu menyentuh tubuh fisiknya sedikit pun. Di tengah serangan tiada henti, suara penuh tekanan pun terdengar dari langit. Ji Hunbei, jika terus begini, kita hanya akan dihabisi oleh kaisar hantu ini secara perlahan. Tempat ini adalah hutan mayat Yin, dan sekarang sedang berada di bawah sinar bulan Yin. Engkau seharusnya lebih memahami situasinya daripada aku.
Xiaoyu terus melancarkan serangan sambil menoleh ke arah Jiu Hunbei yang berada di sisinya. Adakah cara lain? Jika terus seperti ini, kita mungkin akan kehabisan tenaga bahkan sebelum berhasil membunuhnya. Jiu Hunbei menjawab, membunuh Yanxi bukanlah hal mustahil. Namun kita kekurangan senjata yang cukup kuat. Tanpa senjata berkualitas, kita tidak akan mampu menembus pertahanannya. Mendengar itu, pandangan Xiaoyu bergerak ke satu arah tertentu, seolah tengah mempertimbangkan sesuatu. Arah yang ia tata bukan lain adalah tempat di mana Xiaoyan sedang berdiri. Tatkala Xiaoyan merasakan sorotan tajam itu, ia pun langsung sadar bahwa sesuatu yang tidak baik tengah ditujukan kepadanya. Xiaoyan, pinjamkan pedang abadi di tanganmu. Permintaan langsung itu keluar dari mulut Xiaoyu, membuat suasana di sekeliling seketika menjadi gempar. Xiaoyan, bukankah dia orang yang merebut poin dengan licik itu? Mo Yingying berseru heran. Bibirnya menggigit ringan sementara dia berdiri di samping harimau suci api langit. Makhluk berbentuk manusia itu menyipitkan matanya. Suaranya pelan namun penuh peringatan. Leluhur kecil, Xiaoyan bukan orang biasa. Jangan pernah meremehkannya. Mo Yingying yang biasanya penuh semangat, kali ini justru tidak menunjukkan penolakan. Tatapannya mengarah pada pemuda bernama Xiaoyan, seakan sedang menyelami sesuatu yang lebih dalam. Di tubuhnya, aku merasa ada sesuatu yang familiar. Sorakan terkejut juga terdengar dari berbagai penjuru. Ternyata dia adalah Xiaoyan, tapi sepertinya pertandingan perebutan poin memang harus dihentikan untuk sementara. Jika makhluk jahat ini tidak segera disingkirkan, kita semua juga akan celaka. Luo Guang mengutarakan pendapatnya. Ia paham bahwa meskipun Xiaoyan bukan sekutu, mereka juga belum pernah menjadi musuh langsung. Gadis di sampingnya pun mengangguk menyetujui. Untuk sekarang, urusan poin lebih baik disingkirkan dulu. Qiu Huaniao menatap iri ke arah jumlah poin Xiaoyan. Namun ia juga menyadari urgensi keadaan. Tatapannya mengarah serius ke langit yang dipenuhi aura pertarungan sengit. Di sisi lain, seorang perempuan dari ras ular menatap Xiaoyan dengan sorot penuh tekad. Xiaoyan, aku harus tahu, mengapa tubuhmu mengandung darah klan kami, klan ular? Tak jauh dari situ, makhluk dari ras hantu mulai menggeliat dengan penuh kegembiraan. Itu adalah Yang Mulia Kaisar Hantu Kembar, Yanxi. Muller pun tersenyum menyeringai, merasa yakin bahwa kekuatan Yanxi yang mengerikan akan dengan mudah menghancurkan Xiaoyan. Bersiap, siapapun yang menghalangi jalan Yang Mulia Yanxi, bunuh tanpa ampun. Perintah itu disuarakan tegas oleh salah satu pemimpin mereka. Dan segerombolan bayangan hitam pun mengikuti dari belakang. Dalam lindungan bulan Yin, sulit untuk membedakan pergerakan mereka secara jelas. Haruskah kita bergerak sekarang? Tanya Hong Ye dengan suara pelan. Tunggu sebentar lagi. Yanxi masih belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Hong Ye dan Yokuan mengawasi dengan penuh kewaspadaan. Yokuan dapat merasakan bahwa meskipun Yanxi dikepung oleh dua ahli Dodi bintang 7, aura jahat dalam tubuhnya sama sekali tidak berkurang, bahkan tampak semakin kuat. Di sisi lain, setelah mendengar permintaan Xiaoyu, Xiaoyan terdiam sejenak. Kemudian tanpa ragu, dia memutar cincin kaisar api di jarinya. Dan sebuah pedang panjang berwarna merah api pun muncul dari udara kosong. Saat pedang itu muncul, ruang di sekitarnya langsung bergetar hebat, memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Jelas bahwa kekuatan ini murni berasal dari pedang itu sendiri. Dalam kondisi rusak saja, senjata ini sudah begitu menakutkan. Apalagi jika dalam keadaan puncak, kekuatannya pasti jauh melampaui akal sehat. Senior, tangkap ini. Xiaoyan mengayunkan pedang dengan satu tangan, lalu melemparkannya menuju Jiu Hunbei, bukan ke arah Xiaoyu. Ia memilih Jiu Hunbei karena kekuatan orang tua itu lebih besar, serta memiliki afinitas api yang sangat cocok untuk memaksimalkan kekuatan pedang abadi tersebut. Itu pedang abadi. Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Luo Guang menggeram penuh iri. Ia sangat memahami nilai dari pedang abadi ini, bahkan lebih berharga daripada teknik Do tingkat dewa. Pedang yang luar biasa. Jiu Hunbei menangkap pedang merah itu, dan segera merasakan aliran kekuatan murni yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyu, beri aku sedikit waktu. Setelah berkata demikian, Jiu Hunbei berdiri dengan pedang terhunus di depannya. Ia memejamkan mata, dan siapapun yang melihat dengan cermat akan menyadari bahwa kekuatan langit dan bumi mulai mengalir deras menuju dirinya. Meski begitu, kekuatan langit dan bumi di hutan mayat Yin ini sangatlah tipis. Seiring dengan aliran energi, pedang abadi di tangannya pun mulai diselimuti cahaya putih susu meski baru melingkupi seperempat bagian pedang. Masih diperlukan waktu cukup lama untuk membuatnya menyelubungi seluruh bilahnya. Yanxi yang memperhatikan semua itu pun bergumam dingin. Kau tua bangka, berniat bertarung habis-habisan rupanya. Ia dapat merasakan gelombang kematian yang samar dari pedang tersebut.
Pedang abadi itu jelas memberinya tekanan yang luar biasa besar. Bocah, kau telah mengacaukan rencana kaisar ini. Setelah ini berakhir, aku pasti akan membunuhmu. Sambil melontarkan ancaman itu, Yinsi menarik kembali rantai hitam di sekujur tubuhnya. Dan kabut darah pun menghilang. Namun, kekuatan hisap yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar dari pusat tubuhnya. Menyadari gelombang itu, mata Xiaoyu langsung membelalak. Ke barat, Yinsi hendak menggunakan kekuatan bulan yin dan aura iblis dari hutan mayat untuk menembus kaisar hantu tingkat 8. Sebagai seseorang yang telah tinggal lama di tempat ini, Xiaoyu sangat paham bahwa metode ini sangat berbahaya. Sedikit saja salah langkah, tubuh akan hancur oleh energi jahat yang meluap. Namun, jika berhasil, maka kekuatan Yinsi akan meningkat secara signifikan. Benar-benar makhluk gila yang mengerikan. Kini, dengan kekuatannya di tahap menengah Dodi bintang 7 dan Jiu Hunbei di tahap akhir bintang 7, mereka berdua bergabung pun belum mampu menekan Yinsi. Jika Yinsi berhasil menembus ke tahap puncak Dodi bintang 7, maka yang menunggu mereka semua hanyalah kematian. Semua, bantu aku! Xiaoyu berseru kepada orang-orang di bawah. Meskipun tidak memahami sepenuhnya situasi, namun melihat kekuatan luar biasa yang sedang diserap oleh Jiu Hunbei, serta energi jahat yang menyelimuti tubuh Yinsi, mereka pun menyadari bahwa ancaman nyata sedang menghampiri. Tubuh-tubuh di tanah pun mulai bergerak. Dengan kekuatan Doki yang meledak hingga batas, mereka menggabungkan kekuatan masing-masing menjadi aliran energi murni yang kemudian disalurkan ke arah Jiu Hunbei. Melalui tubuh Jiu Hunbei, kekuatan itu berubah menjadi kekuatan murni dan kemudian berputar mengelilingi pedang abadi di tangannya. Xiaoyu juga tidak lagi menyia-nyiakan tenaga untuk menyerang Yinsi. Dan sebaliknya, ia turut menyalurkan kekuatan dokinya ke arah Jiu Hunbei. Di saat yang sama, kekuatan hisap dari tubuh Yinsi terus meluas. Seluruh energi jahat dalam hutan mayat yang ditarik masuk ke tubuhnya. Dan auranya pun meningkat dengan kecepatan mencengangkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Selamat bermalam minggu buat kalian semua. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.